Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat pagi pemirsa, terima kasih sudah menyempatkan diri berkumpul di dalam satu wadah, yaitu channel Jawa Buana. Tentunya selalu berbagi ilmu pengetahuan dalam jejak-jejak sejarah Nusantara. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol subscribe agar channel ini makin berkembang. Sebelumnya, channel Jawa Buana mengucapkan mohon maaf karena Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur ketinggalan dan baru kami ekspos. Oleh karena itu, kali ini channel Jawa Buana akan membahas sejarah dan asal-usul Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kabupaten Jombang memiliki 21 kecamatan, 301 desa, serta 5 kelurahan. Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Jombang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk. Untuk melihat sejarah dan asal-usul Kabupaten Jombang, mari kita saksikan video berikut ini sampai tuntas. Asal-usul, nama dan sejarah Jombang, kabupaten yang dulunya menyatu dengan Mojokerto. Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang berada di bagian tengah Provinsi Jawa Timur. Jombang merupakan kabupaten termuda yang dibentuk pada tahun 1910. Dalam perjalanannya terdapat rangkaian sejarah yang menarik untuk dibahas. Di antaranya mengenai asal-usul nama hingga pembentukan wilayah administrasi. Asal-usul nama Jombang sendiri setelah meredupnya pemerintahan kerajaan Mojopahit, kondisi di daerah Jombang menjadi penuh dengan kekacauan. Salah satunya dengan kemunculan Surontanu sebagai penjahat sakti yang tak tertandingi, membuatnya sangat ditakuti oleh masyarakat. Berdasarkan pada cerita rakyat yang ada, konon wilayah Jombang menjadi lokasi pertarungan antara Kebo Kicak dan Surontanu, petarung sakti yang tersohor di daerahnya masing-masing. Sebuah masalah muncul ketika peliharaan banteng milik Surontanu diduga memiliki siluman yang menyebabkan kemunculan sebuah penyakit aneh. Penyakit itu menimbulkan pagebluk karena sulit sekali untuk disembuhkan oleh berbagai macam obat. Penderita yang mengeluhkan sakitnya di siang hari, maka tepat pada malam harinya meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya, untuk memusnahkan siluman penyebab penyakit tersebut, diutuslah Kebo Kicak untuk menangkapnya. Nama Kebo disematkan karena memang ia dikutuk menjadi seekor kerbau oleh orang tuanya karena sifatnya yang sangat durhaka. Kebo Kicak yang telah dikutuk itu memang sering berpindah tempat hingga membuatnya bertemu dengan seorang kiai yang mengarahkan untuk bertobat. Kemudian kiai tersebut meminta Kebo Kicak menggunakan kekuatannya untuk melawan Surontanu demi mengakhiri penderitaan warga karena penyakit tersebut. Setelah mendengar perintah tersebut, Kebo Kicak lalu menuruti perintah dengan berangkat bertarung dengan Surontanu. Pertarungan di antara keduanya berlangsung sengit dan saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing sehingga mengeluarkan cahaya yang berwarna hijau atau ijo dan warna merah atau abang. Kemunculan cahaya dahsyat itulah yang kemudian menjadi asal muasal nama Jombang yang berasal dari perpaduan istilah ijo dan abang. Sejarah Jombang pada masa pemerintahan kerajaan Mojopahit, sebagian besar wilayah Jombang adalah kekuasaannya. Bahkan salah satu desa bernama Tunggorono merupakan gapura keraton Mojopahit bagian barat. Sedangkan gapura sebelah selatan terletak di desa Ngrimbi
yang saat ini terdapat beberapa candi. Cerita rakyat ini menjadi kuat lantaran banyak desa yang memiliki nama berawalan dari kata Mojo. Di antaranya Mojo Agung, Mojo Trisno, Mojo Legi, Mojo Wangi, Mojo Warno, Mojo Jejer, Mojo Danu, dan masih banyak lagi lainnya. Di dalam salah satu candi Ngrimbi, Pulau Sari, bareng dilukiskan sebuah gerbang yang menggambarkan gerbang dari Keraton Mojopahit, di mana Jombang masuk dalam wewenangnya. Namun pasca runtuhnya Mojopahit, Jombang belumlah menjadi daerah otonom, melainkan masih menginduk di pemerintahan Mojokerto. Dikutip dari laman pemerintahannya pada majalah Intisari bulan Mei tahun 1975 halaman 72, dituliskan laporan Bupati Mojokerto Raden Adipati Aryo Kromojojo kepada Residen Jombang tanggal 25 Januari tahun 1898 tentang keadaan Trowulan, salah satu Onder District of Geling Jombang pada tahun 1880. Sehingga kegiatan pemerintahan Jombang sebagai wilayah administrasi sebenarnya sudah berjalan lama sebelum tahun 1910, melainkan sudah berjalan sejak tahun 1880, di mana pada saat itu sudah menjadi Onder District of Geling Jombang. Jombang adalah tempat berdirinya Nahdlatul Ulama atau disingkat NU. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU didirikan pada 31 Januari tahun 1926 atau 16 Rajab 1344 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kakek dari mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kiai Hasyim Asy'ari menjadi pendiri sekaligus Rais Akbar atau Rais Aam, pemimpin tertinggi pertama NU. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari tahun 1871 di Gedang, Jombang, Jawa Timur. Ia adalah putra ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Setelah mengenyam pendidikan di Jawa dan Mekah, ia kemudian mendirikan NU bersama beberapa tokoh Islam lainnya di Jawa Timur. Selain menjadi salah satu tokoh pendiri NU, Kiai Hasyim Asy'ari juga dikenal sebagai pejuang kemerdekaan Indonesia. Perjuangannya melawan penjajahan terhadap Indonesia juga ia aplikasikan dengan mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Tebu Ireng dianggaplah sebagai simbol perlawanan atas modernisasi dan industrialisasi penjajah yang memeras sumber daya rakyat. Bahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa haram bagi rakyat Indonesia saat itu yang pergi haji dengan fasilitas dari Belanda. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Gus Dur, Presiden RI keempat ini? Sosok luar biasa dan merupakan sosok yang menginspirasi, terkenal dengan kata-katanya. Gitu aja kok repot untuk mengenang beliau. Berikut adalah biografi singkat Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur memiliki nama lengkap Abdurrahman Ad-Dakil. Secara etimologi, Ad-Dakil berarti sang penakluk. Namun dikarenakan nama Ad-Dakil tidak begitu dikenal, maka diganti dengan nama Abdurrahman Wahid. Sebutan Gus Dur dikarenakan lahir di lingkungan pesantren. Gus adalah kependekan dari kata bagus, yaitu sebutan yang sering diberikan kepada anak seorang kiai sebagai bentuk penghormatan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan berdedikasi tinggi terhadap penegakan hak asasi manusia, pembela kaum minoritas. Sosoknya yang penuh teka-teki dan kontroversial
sehingga pemikiran dan tindakannya sering disalahpahami oleh banyak kalangan. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilahirkan di Jombang, Jawa Timur 4 Agustus tahun 1940. Gus Dur merupakan putra pertama dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama NU, sebagai organisasi massa Islam terbesar di Indonesia dan sekaligus pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur mengakhiri perjumpaan kita pagi ini. Kami channel Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.